Saudara sekalian, ada satu iklan yang dulu pernah kita dengar. Itu iklannya bunyinya kira-kira bikin hidup lebih hidup. Pernah dengar? Atau tahu iklan apa? Ya, yang tahu bahaya tuh. Itu adalah pelakunya, saudara. Saya kira iklan ini menarik sekali, kata-katanya, slogannya menarik sekali. Artinya apa? Bikin hidup lebih hidup. Artinya ada hidup yang tidak hidup. Betul? Maka perlu hidup yang hidup. Wah, ini sesuatu yang menarik sekali. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Artinya apa? Jangan sekedar menjadi orang Kristen yang hanya menggulirkan hari, menggulirkan bulan, menggulirkan tahun. Hanya melewatkan masa demi masa. Tidak, saudaraku. Kristus telah menebus kita dengan tuntas. Kita akan peringati dalam perjamuan suci. Kita diingatkan bahwa kita bukan hanya menikmati surga nanti di sana. Tapi Tuhan ingin supaya semasa di dunia, kita adalah agen-agennya. Kita yang kemudian utusan-utusannya yang kemudian bekerja membawa misi yang besar di tengah-tengah dunia ini. Kita akan melihat sama-sama Injil Markus pasal yang ke-11. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita Markus pasal yang ke-11. Kita dalam tahun ini terus mengeksposisi akan Injil Markus dan kita hari ini akan memberikan atau masuk dalam perikop khususnya pasal yang ke-11. Ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Silakan Anda membuka bagian kitab suci. Sebelum kita membaca, sudah perlu tahu bahwa ini sebuah cerita yang mungkin Anda kenal, Anda familiar, cerita yang menarik sekali, cerita yang menimbulkan ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Atau kita baca dulu ya, supaya Anda mempunyai pemahaman yang lebih utuh. Saya lihat wajahnya nggak yakin Anda pernah baca Alkitab. Oke, kita baca Markus pasal 11 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14 lebih dahulu. Dan kemudian nanti kita lompat ayat 20 ketika perikop berikutnya. Kita membaca bergantian ya pertanggapannya. Saya membaca 12, Anda 13, kemudian saya kembali ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Kalau kita membaca secara sekilas, kita punya kesan bahwa cerita ini adalah cerita yang aneh, saudaraku. Muncul beberapa kejanggalan. Paling tidak ada 3 hal yang saya temukan cerita ini yang kejanggalan. Yang pertama, Yesus itu seperti anak kecil, saudaraku. Dia pengen sesuatu dan minta sesuatu, berharap sesuatu, tapi kemudian tidak kesampaian. Apa yang dilakukan? Marah, ngambek, marah-marah. Kemudian dia memaki-maki, mengutuk pohon ara tersebut. Aneh bukan? Masa kita punya profil Tuhan yang seperti itu? Nah yang kedua, saya menemukan ini kan pohon. Memang pohon makhluk hidup. Tapi pohon bukan makhluk yang bermoral. Yang bisa menentukan ini benar, ini salah, ini boleh nggak boleh. Dia bukan makhluk yang punya moral. Karena manusia makhluk moral, saudara sekalian. Maka nggak bisa di-blame, nggak bisa dimarahin. Kamu salah, kenapa nggak berbuah? Tidak, saudara. Maka cerita ini memunculkan sebuah kejanggalan, sebuah keanehan. Nah yang ketiga, saya menemukan satu lagi yaitu Tuhan Yesus marah kepada pohon yang tidak berbuah. Ternyata Alkitab mengatakan itu ternyata bukan musimnya buah ara. Yesus salah alamat. Gak fair dong, memang bukan musimnya, kenapa dia marah? Nah itu kira-kira cerita yang akan kita renungkan bersama. Cerita yang unik, cerita yang mungkin agak aneh, agak janggal. Tetapi ada sebuah kekayaan rohani yang akan kita temukan bersama-sama. Sudah ada 3 poin besar yang akan kita renungkan di dalam khotbah pada hari ini. Yang pertama, poin pertama yang akan saya pelajari yaitu Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang mencari. Ada sesuatu yang dicari oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu apa? Tuhan menemukan. Setelah dia mencari,
Pada akhirnya Tuhan menemukan. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan melakukan. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Ini kira-kira isi khotbah saya pada pagi hari ini. Sederhana ya, dia mencari, dia menemukan, dia melakukan sesuatu. Mari sama-sama kita akan mendalami. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa yang Tuhan cari? Dengan jelas ketika kita membaca tadi ayat khususnya ayat 12. Dikatakan bahwa ketika Yesus setelah meninggalkan Betania. Kemudian Yesus katakan merasa lapar. Nah, Anda perlu tahu. Tuhan Yesus yang ada pada 2000 tahun yang lalu kira-kira. Satu sisi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah 100%. Dia bisa berjalan di atas air. Dia meneduhkan badai. Dia membangkitkan orang mati. Tentu ini harus Allah. Tidak mungkin manusia bisa pekerjakan hal demikian. Tapi jangan lupa bahwa Yesus dia juga adalah manusia yang sama dengan kita. Sama persis dengan kita. Dia lahir dari seorang wanita. Keluar dari rahim seorang wanita. Dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Kira-kira Yesus sekolah di mana ya? Kira-kira Yesus pacaran tidak, saudara? Pertanyaan saya agak nyeleneh ya, agak aneh, saudara. Iya, ini saya membuat Anda berpikir bahwa Yesus adalah manusia yang beneran, saudara. Bukan manusia jadi-jadian. Dia betul-betul manusia yang sama dengan kita. Satu bedanya, tidak berbuat dosa dia. Dalam bagian ini dikatakan Yesus sedang lapar. Memang dia manusia, dia perlu makan, dia mencari makanan. Tetapi kemudian kita menemukan jalan ceritanya. Bahwa kemudian Yesus berjumpa dengan satu pohon. Tapi pohon itu tidak mengeluarkan buah. Ngomong-ngomong soal lapar, saudaraku. Saya tahu ada beberapa tipe-tipe manusia yang bisa menahan rasa lapar. Betul? Lah, enggak apa-apa dia. Enggak makan enggak apa-apa dia. Tahan. Khususnya ibu-ibu ya, lihat ini ibu-ibu nih. Ini orang-orang bisa tahan lapar. Walaupun dengan setengah mati berjuang dia. Tapi bisa bukan? Bisa. Tapi ada orang-orang yang susah menahan rasa lapar. Betul? Siapa orang itu, saudara? Ada yang sini yang susah menahan rasa lapar? Kalau udah lapar ya, nggak bisa. Dia harus makan. Kalau nggak dikasih makan, langsung dia mulai naik darah dia. Dia mulai emosi. Itu sebabnya kalau rapat majelis itu harus ada makanan. Karena menjagain orang-orang yang tidak tahan lapar. Supaya rapatnya adem, maka harus ada makanan. Ada makanan ini, tiap jam keluar snacknya berganti. Betul ya? Harus ada supaya tenang. Perutnya tenang, hatinya adem. Saya bertanya pada saudara. Ada orang tahan lapar, ada orang tidak tahan lapar. Kira-kira Tuhan Yesus termasuk tipe yang mana? Yang tahan lapar atau tidak tahan lapar? Tidak berani jawab, takut berdosa. Kalau dia ceritanya kayaknya nggak tahan lapar deh. Habis dia lapar, gak ada ketemu pohon, ketemu buah, dia marah, langsung dihukum. Kayaknya Yesus tipe kedua, nggak tahan lapar. Betulkah? Jangan lupa, Yesus pernah berpuasa 40 hari, saudaraku. Jadi artinya apa? Perikop ini bukan bicara soal lapar, bukan bicara soal tahan lapar atau nggak tahan lapar. Nah, Anda perlu tahu, di dalam Markus pasal 11, perikop ataupun pasal ini adalah pasal yang penuh dengan makna-makna simbolis. Saya ulang, penuh dengan makna-makna simbolis. Paling tidak, di dalam pasal 11 itu, ada 3 simbolisme yang muncul. Yang pertama yaitu ketika Yesus masuk Yerusalem. Dan ini sekali lagi sebuah peristiwa yang mempunyai makna yang sangat penting. Bukan sekedar masuk, semua orang juga masuk Yerusalem. Tapi ada apa dengan Yesus yang kemudian masuk ke kota yang suci itu? Ini berbicara apa? Ada sebuah simbol di mana Yesus sebagai raja. Dia dirajakan, dia ditunggu-tunggu oleh ratusan tahun oleh masyarakat Yahudi. Yang kedua, simbolisme kedua adalah Yesus mengutuk pohon ara. Ini adalah cerita yang akan kita pelajari, yang tadi kita baca. Dan yang ketiga adalah Yesus menyucikan bait Allah. Sudah perhatikan, setiap peristiwa, bukan hanya peristiwa, tetapi mempunyai arti. Behind the scene itu, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan.
Jadi jelas sekali. Saudara jangan berpikir bahwa Yesus merasa lapar, kemudian dia marah karena nggak ada makanan. Bukan soal itu, saudara. Tetapi ini adalah sebuah perumpamaan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita perlu tahu bahwa ada perumpamaan yang diceritakan. Ya, perumpamaan yang misalnya anak yang hilang. Itu sebuah perumpamaan dalam bentuk cerita. Tetapi dalam bagian ini adalah sebuah perumpamaan yang diperagakan. Yesus memakai pohon ara sebagai alat peraga. Pohon ara adalah sebuah simbol untuk berbicara tentang satu hal, sebuah pesan yang Yesus mau sampaikan. Dan pertanyaannya, apa simbol pohon ara? Di dalam kitab suci kita menemukan khususnya perjanjian lama bahwa bangsa Yahudi, Israel, seringkali digambarkan, dilambangkan dengan pohon ara. Maka jelas sekali kita menemukan di sini, maka Tuhan ingin berbicara bukan soal menahan lapar atau tidak tahan lapar. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang satu kondisi bangsa, satu kondisi umat. Yang dulu di dalam perjanjian lama, Allah pernah memilihnya. Allah pernah mengkhususkan Israel. Dengan apa tujuan? Supaya bangsa ini menjadi saksi. Bangsa ini menjadi utusan. Bangsa ini membawa misi di tengah-tengah dunia. Misi yang datang dari Allah. Tuhan percayakan kepada Israel. Di mana Israel harus memperkenalkan Allah Yahweh kepada seluruh umat manusia. Tapi sayang sekali, kita tahu akhirnya Israel mereka gagal di dalam mengemban misi yang tidak mudah itu. Saudara-saudara sekalian, maka dengan jelas kita menemukan dalam cerita ini, Yesus merasa lapar. Kalau saya mengatakan pada poin 1, tanda petik. Hari ini Yesus, tanda petik saudaraku, dia lapar. Dia mencari sesuatu. Saudara pertanyaan apa Yesus cari saudara? Satu jawaban. Dia mencari hidup saudara dan saya adalah hidup yang fruitful. Hidup yang flourishing. Setelah inilah yang sedang Tuhan cari di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan jelas saya katakan di awal sebuah slogan tadi. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang fruitful. Saudara-saudara sekalian, garis bawahi kalau saya pakai kata fruitful, kata flourishing. Secara gampang kita berpikir, wah ini adalah orang yang hidupnya tidak sia-sia. Ini hidupnya selalu bermanfaat. Hidupnya selalu berguna bagi masyarakat, berguna bagi nusa dan bangsa. Oh saya setuju. Maka ada orang yang kemudian, saya tahu dalam gereja kita, ada orang-orang yang punya kepedulian yang sangat tinggi. Wah, mereka suka sekali. Kalau kita punya proyek sosial, orang pasti dukung. Kita punya bantuan bencana korban. Kemarin di gunung mana itu yang meletus? Gempa bumi di mana itu? Cianjur. Waduh, saya menghargai jemaat. Mereka beri persembahan. Mereka berani sudah guru. Wah luar biasa. Tapi dengan baik-baik. Fruitful. Flourishing. Itu tidak identik. Jangan dipersempit. Hanya sekedar Anda memberi bantuan kepada seorang. Tidak, saudara. Memberi bantuan satu hal. Itu satu pekerjaan yang mulia. Kita menolong orang miskin. Kita memberikan bantuan pada panti sosial. Kepada korban bencana. Itu baik, itu baik. Tapi sekali lagi, jangan persempit. Itu hanya diidentikan dengan hidup yang fruitful. Yang flourishing. Tidak, saudara. Jika demikian lalu apa arti hidup yang fruitful? Hidup yang flourishing ini tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, yaitu hidup yang melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Setelah inilah hidup yang fruitful. Tadi pagi saya bercerita, ada seorang pendeta senior di gereja kita. Waduh, satu kali dia pernah bercerita, dia pernah mengisahkan bahwa satu hari dia menolong seorang imigran. Saya nggak perlu sebutkan dari negara mana, tentu yang pasti bukan dari konteks negara kita. Orang yang berbeda secara raut wajah, secara penampilan, secara kulit dan sebagainya. Totally berbeda. Ini orang ini adalah seorang mencari suaka politik.
Dan kemudian seorang pendeta ini bertemu, berkenalan. Saya nggak tahu di mana mereka bertemu. Dan pada akhirnya pendeta ini mendampingi. Wah, ini seorang pria yang goyang kehidupannya. Dikuatkan, didampingi, didoakan. Yang mengejutkan satu kali, pria itu menerima Tuhan Yesus dan dibaptis di GKI. Wah, hari ketika dibaptis semua mata tertuju pada pria yang asing, makhluk yang tidak pernah dilihat oleh orang pada umumnya, bukan? Dalam konteks GKI. Dan hari ini sudah tahu pria imigran itu, sekarang dia menjadi warga negara di Australia dengan kehidupan yang sangat mapan. Siapa yang menolong membuat dia menjadi manusia seperti itu? Saya beritahu saudara, itu seorang hamba Tuhan yang hidupnya fruitful. Itulah orang yang lakukan misi Allah, saudaraku, di tengah-tengah dunia ini. Hari ini mata Tuhan sedang tertuju mencari. Dia mencari, Tuhan mencari, poin 1. Apa yang Tuhan cari? Dia mencari hidup orang-orang yang berkenan, yang mau melakukan misi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman ini. Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan berkenan dan berkehendak, maka bulan depan 16 Juli kita akan meresmikan klinik, namanya Klinik Pratama. Oh, saya kira sesuatu yang luar biasa, yang sangat mengharukan sekali. Ini sebuah pelayanan yang sangat mulia sekali, sangat mulia sekali. Saudara jangan pikir bahwa ini kemudian klinik akan mendatangkan profit bagi gereja. Banyak orang pikir, wah ini bisa cuan cian ini, bagus ini. Apalagi ada lab. Oh, itu lab itu cuannya besar. Saya salah, tidak boleh bocorin, saudara ya. Tapi dengar baik-baik, saudara. Majelis memutuskan, kalaupun ada profit, saya ulang kalimat ini, kalaupun ada profit, majelis bersepakat, semua akan dikembalikan dan dipakai untuk pelayanan bagi jemaat dan bagi masyarakat. Setelah itulah hidup yang fruitful. Jangan sekedar gereja berdiri, bangunannya megah, tetapi dia tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak kepada dunia. Mengerjakan misi yang Allah percayakan di tengah-tengah dunia. Setelah ini poin 1. Tuhan mencari. Apa yang Tuhan cari? Kehidupan yang fruitful. Kehidupan yang flourishing. Yang growing. Yang berlimpah. Yang subur. Yang berkembang. Yang terus maju dan terus maju. Setelah yang kedua, yaitu setelah Tuhan mencari, maka hal kedua adalah Tuhan menemukan. Tuhan menemukan. Setelah apa yang Tuhan temukan dalam cerita, dalam konteks ini? Kita perhatikan ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara sekalian, apa yang Yesus temukan? Kalau poin 1, Yesus mencari. Maka di sana dia boleh menemukan. Apa yang Tuhan temukan, saudara sekalian? Dia menemukan satu pohon. Pohon yang besar. Saya berimajinasi, saya percaya itu pohon besar, bukan pohon kecil. Karena Alkitab mengatakan dari jauh. Dari jauh, bukan dari dekat, saudara. Sudah kelihatan itu pohon. Maka minimal mungkin sekian meter, bisa 10 meter, mungkin besar pohon itu. Dan Alkitab mengatakan banyak daunnya. Daunnya lebat sekali. Tetapi yang mengejutkan, yang menyedihkan, apa yang Tuhan temukan tentang pohon itu? Ternyata pohon itu adalah pohon yang hanya berdaun, tetapi tidak berbuah. Saya ulang pada poin 1. Tuhan mencari, apa yang Tuhan cari? Kehidupan yang fruitful. Hidup yang flourishing. Sekarang Tuhan mulai menemukan. Apa yang Tuhan temukan? Tuhan bukan menemukan sesuatu yang fruitful, tetapi fruitless. Gak ada buahnya. Gak ada hasilnya. No results. Gak ada sama sekali hasilnya. Satu buah pun gak ada, jauh. Bukan hanya fruitless. Satu lagi. Bukan flourishing yang Tuhan temukan dari pohon ini, saudara. Tetapi apa? Deception.
Wah, ini satu kata-kata yang cukup keras. Tanpa sadar, tanpa sengaja, pohon itu menipu. Berapa banyak orang yang tertipu, saudara sekalian? Terlalu banyak. Bahkan Yesus pun hampir-hampir kayaknya di prank Yesus ya. Dia mau makan, mau cari, ya ampun, kosong, tidak ada buahnya. Deception, penipuan. Wah, saudara-saudara sekalian, saya nggak akan bahas lebih panjang lebar soal deception. Setelah orang yang deception, yang suka menipu. Tanpa sadar seringkali dia dalam menipu diri sendiri. Self-deception. Saya nggak akan bahas lebih jauh, tapi ini adalah poin yang sangat penting, suruh berhati-hati. Dan bukankah sekali lagi umat Allah yang kita kenal dengan nama Israel itu adalah kehidupan mereka, adalah kehidupan yang seperti pohon ara tadi. Yang penuh dengan tipuan, penuh dengan tipu daya. Setelahku umat Israel, kalau dilihat secara penampilan fisik, secara penampilan lahiriah, semua orang bangga. Bangsa itu bangga melihat Israel, bukan? Mereka bangga dengan sebagai statusnya sebagai umat pilihan Allah. Bangga sekali. Mereka merasa sebagai bangsa yang mempunyai hukum Taurat. Mereka mempunyai rumah Allah, bait Allah yang megah sekali. Mereka mempunyai aturan-aturan keagamaan yang sangat rigid, yang detail banget. Mereka punya hari raya yang panjang. Mereka punya imam-imam yang dibanggakan. Saudaraku, ada banyak deretan yang boleh dibanggakan daripada kehidupan Israel. Seperti pohon ara, tinggi, besar, subur, daunnya lebat sekali. Tetapi fruitless, tidak ada buah, tidak ada hasil. Bahkan sebuah penipuan. Saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah dengan kondisi yang seperti ini. Hari Tuhan mencari, dia menemukan. Jikalau hari ini Anda kata Tuhan mencari dan Tuhan menemukan hidup kita, adakah dia menemukan deception yang kemudian ada dalam diri kita? Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Mohon anugerah Tuhan jangan sampai kita telah terkategori orang yang demikian. Kita teruskan ayat yang ke-13, kalimat yang terakhir. Ada satu kalimat yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalimat itu berkata, sebab memang bukan musim buah ara. Sebab bukan musim buah ara. Maka wajar sekali kalau kemudian Yesus tidak menemukan buah ara, bukan? Karena memang bukan musimnya. Di awal saya katakan, ini gak fair Yesus. Kalau memang musimnya ya wajarlah kamu cari buahnya. Tapi dia bukan musimnya. Tapi kenapa kamu cari? Nah, saudaraku, kemudian kita akan bingung dengan kalimat ini. Maka izinkan saya akan memberikan penjelasan pada saudara untuk memahami apa sih arti kalimat frase yang tertera di atas ini. Ada beberapa penjelasan, tapi saya akan memilih satu saja untuk menjelaskan apa sih arti frase ini. Lebih tepat saya mau memakai terjemahan lebih tepat dengan kata yaitu sebab memang bukan musim menuai. Sebab memang bukan musim mengumpulkan buah ara. Nah, ini terjemahan yang lebih akurat supaya kita nggak salah paham. Saya akan memberikan contoh yang lebih gampang. Apa sih artinya musim menuai? Musim memungut, apa itu artinya? Saudara-saudara, saya pernah tinggal 10 tahun di kota Medan. Maka saya cukup kenal khususnya makanan-makanan di sana yang memang hanya ada dua pilihan. Satu, makanannya enak, dan yang kedua adalah enak banget. Cuma dua pilihannya, saudaraku. Dan kemudian ada satu buah lagi. Satu buah yang tidak boleh terlupakan. Ada yang tahu? Buah durian. Betul sekali. Ini durian Medan, durian yang luar biasa. Yang tidak ada duanya. Nah, saya malah mengenal bahwa pada bulan-bulan tertentu, saya lupa bulan apa, itu adalah musim menuai buah durian. Maka buah durian itu ada di mana-mana, saudara. Di hampir seluruh pelosok, seluruh ujung kota Medan itu buah durian itu di mana-mana, banjir, saudara. Dan harganya murah sekali. Saya lupa sekarang berapa. Kalau dulu yang kecil koceng, apa biasanya ceban, sekarang mungkin ya naik dikit lah ya. Murah sekali, sangat murah. Perhatikan, itu namanya musim menuai, musim memungut.
Maka buahnya banyak sekali. Nah, pertanyaan saya kepada saudara sekalian. Coba tebak. Kira-kira di luar musim bulan-bulan tertentu itu ya. Di luar musim menuai. Di luar musim memungut buah durian. Menurut saudara, kira-kira ada atau tidak buah durian di kota Medan? Yang udah kebaktian jangan jawab. Ada tidak, saudara? Saya beritahu saudara ya. Buah durian di kota Medan itu all season. Sepanjang tahun. Selalu ada, selalu ada. Tidak pernah nggak ada, tidak pernah, saudara. Anda mengatakan, kan bukan musimnya. Betul, memang bukan musimnya. Bukan musim menuai. Tetapi dia selalu hadir. Sekalipun saya tahu, mungkin jumlahnya nggak sebanyak ketika musim menuai. Kualitasnya tidak sebagus ketika musim menuai. Harganya pasti mahal dibanding ketika musim menuai. Tetapi percayalah, itu buah durian selalu ada. Kalau nggak ada, satu kemungkinannya. Semua dikirim ke Muara Karang Raya. Maka sana kosong, saudaraku. Inilah arti gambaran musim menuai buah ara. Memang hari itu Yesus tahu. Ini bukan musim menuai. Betul Tuhan tahu. Tapi namanya pohon ara, buah ara. Khususnya dengan cuaca yang kondusif. Maka buah pohon itu selalu ada sepanjang masa. Tidak pernah tidak ada. Maka hari itu ketika Yesus melihat, Yesus menemukan. Ini pohon adalah pohon yang menipu. Penampilannya bagus. Menjanjikan, menggiurkan. Tapi kosong, saudara. Satu pun tidak ada, saudara. Apa arti berita simbol yang Tuhan ajarkan di sini? Satu beritanya, hidup Kristen adalah hidup yang seharusnya berbuah sepanjang masa. Tidak ada musim, tidak ada masa di mana engkau mengatakan, Tuhan, sorry ya, omset lagi turun ini. Kalau hidupnya lancar, bisnis menanjak, oke lah. Hidup saya fruitful, saya menolong orang, saya beri persembahan, saya mengerjakan misi, ikut pelayanan PPMT, melakukan pelayanan ini. Oke lah saya mau Tuhan. Tapi sorry Tuhan, sekarang lagi susah. Omset lagi drop, habis-habisan. Masalah banyak. Urusan tidak selesai-selesai. Sorry ya Tuhan, sekarang jangan ngomong soal misi, janganlah Tuhan. No, bukan itu saudaraku. Hidup Kristen tidak pernah mengenal musim. Di mana engkau seharusnya hidup yang flourishing. Memang, mungkin kamu tidak bisa mengerjakan sebanyak ketika kamu diberkati dengan berlimpah, dengan kelancaran itu. Tetapi bukan alasan, bukan mengexcuse diri. Menjadi pohon yang manjul. Tidak, saudaraku. Berbuah sepanjang masa. Katakan bersama dengan saya, hidupku berbuah sepanjang masa. 1, 2, 3. Berbuah sepanjang masa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Saya ulang pertama, Tuhan mencari. Yang kedua, Tuhan menemukan. Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan, saudara sekalian? Di awal saya katakan bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dikhususkan untuk mengerjakan misi yang besar, Missio Dei. Yang dimulai dari karya Allah Tritunggal. Yang dilanjutkan oleh orang-orang pilihannya. Dan kita tahu akhirnya Israel gagal. Dia gagal total, dia berantakan. Padahal Allah telah menunggu sekian tahun, sekian masa, sekian zaman, sekian generasi. Tapi mereka gagal. Maka dalam bagian ini kemudian kita menemukan bahwa Yesus mulai menitipkan, mulai memberikan misi yang besar itu kepada para murid. Nah, pertanyaannya seperti apa para murid yang diberikan kepercayaan besar oleh Tuhan Yesus? Mampukah mereka untuk menjalankan misi yang tidak mudah itu? Kita teruskan sama-sama ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Bersama dengan saya membaca ayat ini. 1, 2, 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah,
pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudaraku, luar biasa sekali. Kita terkejut ketika membaca ayat ini. Pada jelas-jelas Yesus sudah memberitahu, mengajar pada murid dengan peristiwa yang tadi saya khotbahkan di atas. Tapi ternyata para murid tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Para murid lebih terpukau, lebih suka melihat fenomena yang spektakuler. Mereka terlihat, waduh, pohon ara ini tiba-tiba berubah secara drastis. Kemarin pohonnya subur, tinggi, besar, hijau. Sekarang tiba-tiba kering, bahkan sampai akarnya pun kering. Wah, hebat ya. Gimana caranya ya? Gimana bisa terjadi seperti ini? Setelah itulah jadi fokus para murid. Dan mereka tidak pernah menangkap berita di balik peristiwa yang besar itu. Perhatikan kata-kata penting ini Bapak Ibu sekalian. Sebuah pembelajaran yang baik bagi kita. Saudaraku, jangan berfokus kepada hal-hal, kepada tanda-tanda ajaib. Jangan berfokus tertarik pada mujizat-mujizat. Saya tahu hari ini banyak orang Kristen suka dengan mujizat. Sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wow, dicari, senang sekali. Oke, saya tahu itu sesuatu yang menarik kita. Tapi please, mulai hari ini berfokuslah kepada apa pesan di balik tanda-tanda yang ajaib itu. Jangan fokus pada pertanyaan bagaimana mujizat bisa terjadi? Bagaimana Allah memberkati saya dengan limpahnya? Jangan tanya bagaimana, tapi bertanyalah mengapa Tuhan lakukan mujizat? Mengapa Tuhan masih memberi saya berkat di tengah-tengah situasi yang sulit, sekalipun mungkin gak limpah, tidak banjir berkat itu, dia masih meneteskan dari surga seperti embun turun tiap pagi. Dia masih menurunkan berkat. Bertanyalah, mengapa Tuhan masih mempercayakan? Saudara, inilah paradigma yang harusnya muncul dalam diri seorang Kristen. Saudara-saudara sekalian, saya mau kembali dalam poin pertanyaan tadi. Allah mempercayakan Israel dan mereka gagal. Dan sekarang Allah mempercayakan misi yang besar itu kepada para muridnya. Termasuk kepada saudara dan saya, murid-murid masa kini. Seperti apa murid-murid Yesus itu? Termasuk diri kita. Murid-murid tadi yang baru kita bahas. Murid-murid yang gagal paham, yang gagal fokus, yang tidak mengerti hati sang guru, yang hanya berpusat pada keinginannya, memuaskan rasa ingin tahu hal yang spektakuler. Kita sama dengan para murid bukan? Kita adalah orang yang seringkali error dalam hidup ini. Pertanyaannya, jikalau Yesus sekarang mempercayakan misi besar dalam diri kita, hidup yang fruitful, flourishing, mengerjakan missio Dei. Pertanyaannya, mampukah saudara dan saya melakukan misi yang besar itu? Secara jujur saya mengatakan, bagi manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin kita memiliki hidup yang berbuah. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah kita lebih baik daripada Israel? Karena dia gagal maka kita pasti optimis sukses? Apa jaminan kita bisa sukses? Tidak mungkin bisa. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak mungkin bisa memiliki hidup yang fruitful, yang flourishing. Tidak mungkin bisa. Itu sebabnya poin 3. Apa yang Tuhan lakukan? Kita baca sama-sama ayat 22. Semua membaca 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Inilah jalan keluarnya. Yesus tahu kamu tidak mungkin mempunyai hidup yang fruitful. Kita adalah manusia yang egois, yang selfish. Ya, jujur saudaraku. Kalau saya foto hari ini, dari atas mimbar, saya foto. Setelah foto selesai jadi, saya tayangkan di sini. Anda lihat bukan? Pertanyaan saya, orang pertama siapa yang Anda cari dalam foto itu? Jujur. Selfish bukan? Pernah lihat foto orang lain? Foto dia, cakep ya, foto dia.
Siapa yang kamu cari? Dirimu sendiri. Selfish bukan? Tidak mungkin orang selfish mempunyai hidup yang fruitful, yang flourishing, yang mengerjakan misi Allah besar. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Dan Tuhan tahu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Have faith in God. Ketika engkau mempercayai Tuhan, engkau mempercayakan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di sanalah Allah yang bekerja melalui dan di dalam hidup kita. Di titik itulah kita mulai fruitful. Kita mulai flourishing. Tuhan tahu Israel gagal. Kenapa? Mereka nggak percaya. Mereka bangsa yang kemudian memberontak. Bangsa yang seringkali meninggalkan Allah Yahweh. Bagaimana mungkin bisa mengerjakan misi yang Tuhan titipkan? Tak mungkin, saudara. Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Terus sekalian, kita membutuhkan Injil Tuhan. Yang memampukan kita hidup. Yang Tuhan inginkan mengerjakan misinya. Dengan kekuatan manusia. Engkau tidak mungkin bisa. Mungkin mulai hari ini berhentilah berusaha. Tuhan, saya berkomitmen. Saya mau flourishing. Hidup saya mau jadi berkat. Nonsense, enggak bisa. Hanya jikalau engkau mempercayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan di sanalah Allah yang bekerja. Allah yang berinisiatif. Dan Allah yang kemudian turun tangan. Maka kita hanya sebuah instrumen. Di titik itulah engkau mulai berbuah-buah. Engkau mulai subur. Engkau maju. Engkau berkembang. Engkau melakukan misi yang besar. Bukankah para murid Yesus, orang yang gagal fokus, yang gagal paham, yang seringkali jatuh dan bangun, yang seringkali dimarahi oleh sang guru. Namun ketika mereka betul-betul mempercayai Yesus yang bangkit, Yesus yang mati dan bangkit itu, kita menyaksikan Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Ada orang-orang yang rapuh, orang-orang yang gak masuk hitungan, tetapi mereka mampu mengerjakan karena apa? Karena Allah yang bekerja melalui dan di dalam hidup mereka. Maka ayat yang ke-23 kalau Anda baca di sana, kita menemukan bahwa Yesus berbicara, berkatalah pada gunung, beranjaklah, campakkanlah. Wow, ini sesuatu yang gak mungkin terjadi bukan? Bagaimana mungkin Anda memindahkan gunung? Itu artinya apa? Mengerjakan misi Allah, sesuatu yang impossible bagi kita. Gak mungkin bisa, saudaraku. Tapi ketika engkau mempercayai Tuhan, dan kemudian Tuhan bertindak, Dia memampukan kita melakukan karya besar di dalam dunia ini. Terakhir ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Instrumen kasih yang ajaib. Kita sama-sama membaca ayat 24 ini. Ayat yang terakhir, ayat kunci kita. Semua membaca 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, saudaraku. Ayat yang luar biasa. Sekali lagi, apa saja yang kamu minta, yang kamu doakan. Hebat bukan? Hari ini Tuhan bertanya, apa yang sudah minta? Halo? Minta apa sama Tuhan hari ini? Tuhan janji, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, Dia berikan. Apa yang Anda minta hari ini, saudara sekalian? Ada yang mengatakan, Tuhan, saya ingin punya pasangan hidup. Ada? Tuhan, aku ingin mempunyai anak. Ada? Ada yang berkata, Tuhan, aku ingin punya pekerjaan yang lebih layak. Ada yang berkata, Tuhan, aku ingin jadi orang yang kaya raya. Ada seperti itu? Tidak ada? Gak mau jadi orang kaya raya? Malu, sungkan dengan Tuhan? Masa minta kaya raya deh? Setelah sekalian perhatikan baik-baik. Bukan permintaan yang penting. Saudaraku, ayat ini saya tafsirkan, ini bukan sekedar kamu punya iman, memindahkan gunung, perkara besar tadi. Oh, no. Bukan itu. Dari awal saya mau korbankan apa? Ini bicara soal apa? Hidup yang sama-sama katakan fruitful. 1, 2, 3. Fruitful. Flourishing. 1, 2, 3. Flourishing. Hidup yang menjalankan misi Allah.
Saudaraku, apa gunanya kamu jadi orang yang kaya? Apa gunanya kamu punya pasangan hidup? Apa gunanya kamu punya anak? Tetapi kamu tidak mengerjakan misi Allah. Menjadi makin kaya. Tetapi kekayaan untuk diri sendiri. No. Tuhan ingin, kalaupun kamu jadi orang yang diberkati yang kaya. Tetapi kita sadar, kekayaan itu adalah untuk Tuhan, melayani Dia. Tuhan berikan kita panjang umur, berikan kesehatan, diberikan semua yang baik, silakan. Tapi katakan, semuanya melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia. Semakin diberkati, aku rindu memberkati lebih banyak orang. Amin, saudara sekalian. Itulah hidup yang berbuah bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengerti hari ini. Apa rancangan desain-Mu kepada kami sebagai orang-orang yang telah Kau tebus. Hari ini mata Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya berlimpah-limpah. Hidup yang mau menjalankan misi yang impossible itu. Kami mohon dengan rendah hati, biar Engkau boleh menemukan di dalam diri kami, di dalam gereja ini. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau setia kepada kami. Kami telah melewati setengah tahun dalam 2023. Di depan kami masih ada setengah tahun sepanjang tahun ini. Mari Tuhan, kami rindu. Kami persembahkan diri kami. Silahkan Tuhan bekerja. Memakai kami dengan dahsyat. Maka hidup kami adalah hidup yang berbuah-buah. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali.